Oke, welcome back again. Jumpa lagi dengan Mr. Panamba. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan detox anti racun. Jadi detox ini sekarang sudah populer digunakan oleh kaula muda untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Tapi terkadang sifat detox yang mengandung bahan-bahan kimia membuat banyak orang itu mendapat efek samping yang kurang baik. Nah, dalam kepercayaan suku, bukan kepercayaan ya, tapi warisan-warisan leluhur, itu banyak sekali ditemukan detox alami yang bahkan detox itu tidak memiliki efek samping dan sangat hebat dalam melunturkan pengaruh-pengaruh racun yang mengakibatkan orang itu banyak mengidap penyakit seperti kolesterol, asam urat, dan berbagai penyakit yang kurang baik lainnya. Nah, daripada Anda tersibuk-sibuk menggunakan detox yang mahal sekaligus memiliki efek samping yang kurang baik bagi tubuh, sebaiknya Anda mengetahui beberapa ramuan yang mudah ditemukan di samping rumah, kiri, kanan, depan, muka, belakang Anda, dan ini tidak mahal dan juga tidak memiliki efek samping. Dan saya mau tekankan bahwa bagi Anda yang mungkin yang hidup di era perkotaan atau di era pedesaan, mungkin Anda mendengar banyak orang-orang yang karena iri hati menggunakan beberapa metode atau racun, cara-cara yang licik untuk menyakiti hati lawan atau orang yang dia iri. Nah, ramuan-ramuan ini digunakan para leluhur untuk menyelamatkan atau istilahnya P3K lah terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan iri hati dari orang. Jadi ramuan-ramuan ini digunakan sebelum Anda membawa pasien itu ke dokter. Sebab jika Anda menggunakan ramuan dari medis atau obat-obat kedokteran untuk menangani masalah-masalah keracunan yang diakibatkan bukan oleh kimia atau bukan karena alergi atau bakteri, alias racun yang dibuat-buat oleh orang-orang kampung biasanya, itu agak sukar untuk ditawarkan. Jadi ini adalah salah satu cara, atau bukan cara ya, tapi ini adalah satu warisan leluhur yang mudah didapatkan dan tidak memiliki efek samping. Dan ini juga bisa digunakan bukan hanya kepada kasus-kasus seperti itu, tapi juga misalnya overdosis makanan atau obat-obatan atau apalah, atau kesalahan makan yang mengakibatkan orang itu keracunan. Dan ini adalah beberapa ramuan yang mudah didapatkan untuk mendetoks atau menawarkan racun-racun apa saja yang menyerang kita. Oke, yang pertama adalah yang pertama adalah yang kita kenal dengan daun tagalolo. Jadi daun tagalolo ini banyak sekali ditemukan di area pekarangan. Nah, yang diambil ini adalah pucuknya. Pucuk daun ini yang diambil, pucuknya ini yang berwarna putih ini, lalu Anda makan langsung menggunakan mulut Anda. Jadi kunyalah langsung pucuk daun berwarna putih ini menggunakan mulut Anda. Itu adalah prasyarat yang dikatakan oleh para leluhur, tapi sebenarnya itu juga masuk akal, karena jika Anda menggunakan tangan maka dia sudah terkontaminasi dengan tangan Anda yang kotor. Jadi langsung diambil, digigit dengan mulut Anda. Jika Anda mendapatkan orang atau siapa saja yang mengalami keracunan dan langsung Anda memakan itu, apakah itu racun yang diakibatkan oleh kesengajaan atau karena kesalahan makan atau overdosis obat. Jadi Anda bisa mengambil 3 atau 1 aja kalau jika Anda melakukannya tiap hari, pucuk daun dari tagalolo. Nah, saya ini sering menggunakan daun ini karena terkadang kita ini pekerjaan kantoran kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, juga pengaruh kolesterol dan keracunan obat-obat atau mungkin minuman-minuman bersoda. Nah, sehingga mengakibatkan Anda terkadang sakit kepala, sakit ulu hati, itu disebabkan karena racun di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan juga asam lambung yang tinggi. Jadi pH lambung ini tidak normal lagi. Jadi ada pH yang keasaman, ada yang juga terlalu basah. Jadi gunakanlah pucuk daun tagalolo ini, dan dia tidak mengandung efek samping. Meskipun Anda mengunyahnya setiap hari, dia akan menolong Anda mengeluarkan racun. Dan saya sudah membuktikan. Saya tidak hanya berteori, tapi saya juga melakukan ini dan rasanya luar biasa. Maknyos. Yang kedua yang paling populer juga yaitu yang disebut dengan akar alang-alang. Jadi akar alang ini biasanya digunakan untuk mendetoks. Jadi detoks yang tidak genting ya, tapi direncanakan. Misalnya Anda ingin melangsingkan tubuh Anda atau ingin membersihkan ginjal atau hati Anda, gunakanlah akar alang-alang. Nah, tumbuhan alang ini sangat mudah dijumpai, dan jika Anda sukar atau tidak mau mencari akar alang-alang, silakan memesan di Lazada atau di Shopee, ada juga terjual. Akar alang ini Anda silakan lihat
fungsinya atau khasiatnya itu sangat banyak, membersihkan ginjal, membersihkan hati, membersihkan saluran empedu serta mendetoks racun-racun dari tubuh. Oke, akar alang-alang. Remember that? Selanjutnya yang ketiga adalah yang dikenal dengan daun binahong. Jadi ingatlah, bukan pinahong tapi binahong. Nah, daun binahong ini biasanya dibuat lalapan dari beberapa orang, tapi dia juga biasanya direbus dan airnya itu diminum. Ini juga selain detoksifikasi juga menyembuhkan beberapa penyakit seperti asam urat, penyakit lambung, keluhan-keluhan yang berhubungan dengan tulang belakang, dan begitu banyak penyakit saraf lainnya, termasuk mah yang dapat sembuh dengan pinahong ini karena dia memperbaiki tukak atau radang pada lambung. Nah, tumbuhan binahong ini sangat mudah ditanam dan banyak juga dijumpai. Nah, jika Anda mungkin menemukan di Lazada atau di mana saja yang sifatnya sudah dijual dengan ekstrak, tapi masih lebih berkhasiat kalau dia ini diminum dengan mengambil daunnya yang segar. Jadi hitungannya adalah 3 atau 5 atau 7. Jadi kenapa 3, 5, 7? Sebenarnya itu tidak berhubungan dengan kepercayaan, tapi itu adalah sesuatu yang sifatnya penentuan ramuan. Kalau zaman ramuan-ramuan sekarang kan menggunakan mililiter, tapi orang dulu hanya menggunakan hitungan, yaitu 3 untuk anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah, 5 untuk anak-anak remaja, dan 7 untuk orang-orang dewasa. Nah, ini juga tidak mengandung efek samping, tidak mengakibatkan sesuatu yang kurang baik, karena ini adalah ramuan-ramuan yang sifatnya juga makanan. Oke, alright. Selanjutnya yang disebut dengan daun jarak. Jadi daun jarak ya, ini fotonya daun jarak. Ini yang memiliki getah. Nah, tumbuhan ini adalah tumbuhan yang sangat berkhasiat dan sudah digunakan oleh leluhur-leluhur yang ada di Sulawesi Utara, di Kepulauan Sangihe, di Minahasa, sampai di wilayah Jawa dan di seluruh wilayah Indonesia. Daun jarak ini berkhasiat untuk melunturkan semua racun-racun, atau disebut dengan sekarang orang menyebutnya dengan istilah radikal bebas. Radikal bebas ini sebenarnya adalah racun-racun yang berasal dari polusi udara, juga makanan-makanan yang mengandung zat-zat kimia atau zat arsenik yang berasal dari pestisida pada tumbuh-tumbuhan, sehingga Anda membutuhkan detoksifikasi. Jadi tujuan detoks itu sebenarnya adalah mengeluarkan racun-racun jahat yang bersarang di dalam sel-sel tubuh karena pola makan serta udara yang sehat. Jadi bukan karena stres, bukan karena psikologi atau karena kendala masalah-masalah tekanan jiwa, tapi karena masalah lingkungan yang sudah kurang sehat diakibatkan oleh banyaknya kadar-kadar kimia, polusi, dan pola hidup yang mengonsumsi minuman-minuman bersoda dan berbagai macam produk-produk yang ya seperti itulah. Jadi gunakanlah daun jarak karena daun jarak ini gratis dan tidak mengandung efek samping, tidak akan membuat Anda sampai masuk ICU karena daun ini sudah diuji coba dan dimakan oleh anak-anak, orang dewasa, dan siapa saja, dan daun jarak ini sangat berkhasiat. Jika Anda kurang percaya, silakan search di Google. Sama juga pasti akan dikatakan seperti itu. Selanjutnya yang disebut dengan ramuan sakti atau kelapa muda yang dibakar. Jadi ini simple. Jika Anda membeli kelapa muda di pasar, silakan Anda bawa ke rumah dan Anda membakarnya sampai kulitnya itu yang berwarna hijau itu menjadi arang atau menjadi hitam karena terbakar. Dan tunggulah sampai beberapa saat. Selanjutnya Anda kupas dan Anda makan seperti Anda memakan kelapa muda seperti biasanya, dan ini sangat berkhasiat untuk mengeluarkan racun dari empedu, yaitu sumbatan-sumbatan batu yang ada di jalur empedu. Jadi kalau di hati itu kan ada empedu. Empedu itu kan tujuannya untuk melunturkan racun dalam lemak. Nah, semakin banyak lemak semakin berat pekerjaan empedu. Nah, air kelapa muda yang direbus ini akan menyehatkan empedu serta melonggarkan saluran empedu, saluran cairan dari empedu untuk masuk ke hati. Nah, empedu ini sangat berpengaruh terhadap pankreas dan berbagai macam organ lainnya, sehingga kalau empedu ini kurang bekerja maksimal maka akan mengakibatkan diabetes. Nah, jika Anda membuat empedu Anda atau hati Anda sehat, maka Anda juga akan menghindari Anda terkena dengan penyakit diabetes karena saluran empedu tersebut juga bekerja dengan insulin yang ada dalam diri Anda.
Nah, ini sebenarnya medis. Jadi air kelapa muda yang direbus diminum selama seminggu 2-3 kali selama-lamanya, maka Anda akan sehat walafiat. Dan ini sudah terbukti, banyak dilakukan di daerah Jawa, banyak orang mempraktekkan, banyak orang yang meminatinya, dan tidak ada ruginya. Nothing to lose, it's very easy and it is very cheap. Ketimbang Anda harus ke Singapura atau ke Amerika untuk melakukan check up, nah ambillah ramuan-ramuan yang berasal dari alam yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau ada orang yang berkata, jangan menggunakan akar-akar, berarti orang itu gila. Karena apa? Berarti dia tidak mengakui ciptaan Tuhan yang dimana Tuhan sudah berfirman bahwa dalam semua tumbuh-tumbuhan, akar-akar dan buah-buahan terdapat zat-zat yang menyembuhkan. Jadi meskipun pencapaian manusia dalam dunia medis sudah hebat, Anda jangan lupa bahwa kita ini hidup dari alam. Oke, alright. Sekian dari saya, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dan senantiasa mensubscribe serta memberikan komentar. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Oke, thank you for watching and don't forget to subscribe.